Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Najmi, bisa dipanggil Najmi. Saya akan membacakan 5 buah syarah hadis untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan Ustadz Dede Abdal. Baiklah, saya berasal dari XCC. Selamat menyaksikan. Nah, hadis yang pertama yaitu hadis yang berkaitan dengan wakalah. Sebelumnya, wakalah adalah seseorang yang memberikan kuasa atau mandat kepada orang lain untuk melaksanakan atau mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan dalam syariat Islam. Hadisnya diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdillah yang berbunyi, Aradatu khuruja ila Khaybar iza ataita wakili bi Khaybar faqud minhu khamsata asyara wasqan. Yang berarti, saya ingin pergi ke Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apabila kamu menemui wakilku di Khaybar, maka ambillah dari wakilku 15 otak kurma. Nah, dalam hadis ini sudah jelas bahwasannya Rasulullah memberikan kuasa atau mandat untuk mengambil kurma dari wakilnya yang berada di Khaybar. Ini menyatakan bahwasannya akad wakalah memberikan kuasa kepada orang lain itu diperbolehkan, karena Rasulullah sendiri melakukannya. Nah, akad wakalah tidak hanya berkaitan dengan ekonomi saja, tetapi Rasulullah pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya yang bernama Abu Rafi' dan satu orang laki-laki dari kaum Ansar untuk mewakili dirinya menikahi Maimunah binti Harits, sedangkan Rasulullah sendiri sedang berada di Madinah. Yang kedua adalah hadis yang berkaitan dengan kafalah. Kafalah berarti jaminan, yang hadisnya diriwayatkan oleh Salamah bin Akwah yang berbunyi, An Salamah bin Akwah, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazati liyusolli alaiha. Faqala, hal alaihi min daini? Qalu la, fasalla alaihi. Summa utiya bi janazati ukhra. Faqala, hal alaihi min daini? Qalu na'am. Qala, sallu ala sahibikum. Qalu Abu Qatadah, ala yadainuhu ya Rasulullah? Fasalla alaihi. Yang artinya, Salamah bin Akwah berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan atau didatangkan kepadanya jenazah dari salah satu sahabat untuk disolatkan. Maka Nabi bertanya, apakah jenazah ini mempunyai hutang? Sahabat menjawab tidak. Maka Nabi mensolatkannya. Tidak lama kemudian Nabi dihadirkan kembali jenazah dari salah satu sahabat untuk disolatkan. Maka Nabi bertanya seperti semula, apakah jenazah ini mempunyai hutang? Maka sahabat menjawab iya. Maka Nabi berkata, sholatkanlah oleh kalian. Tidak lama kemudian Abu Qatadah berkata, sayalah yang akan menanggung hutangnya ya Rasulullah. Maka Nabi mensolatkan jenazah tersebut. Nah, pada hadis ini Nabi tidak mau mensolatkan jenazah yang masih mempunyai hutang, tetapi Nabi akan mensolatkan jenazah yang akan lunas pada hutang-hutangnya. Nah, akad kafalah ini pada hadis ini telah dijelaskan bahwasannya Abu Qatadah berkata, ala yadainuhu ya Rasulullah, sayalah yang akan menanggung hutang tersebut ya Rasulullah. Dengan adanya jaminan dari Abu Qatadah tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah tersebut. Nah, hadis yang ketiga yaitu hadis yang berkaitan dengan hiwalah, yang mana hiwalah ini bermakna pengalihan atau memindahkan. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam matul ghani zulmu faiza usbi'a ahadukum ala malihi falyasma. Yang berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu merupakan satu bentuk penganiayaan. Apabila di antara kamu diminta untuk menghiwalahkan hutang kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerimanya. Nah, pada hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, apabila orang yang berhutang memindahkan atau mengalihkan hutang kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerimanya, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang diwalakan. Sesungguhnya dengan ini haknya akan terbayarkan dan terpenuhi. Nah, hadis yang keempat yaitu hadis yang berkaitan dengan aron atau akad gadai, yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ishtaro ta'aman min Yahudi
ila ajalin warohanahu dir'an min hadidin. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai. Kemudian Nabi meninggalkan atau menggadaikan baju perangnya. Nah, hadis ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Pada hadis ini dijelaskan Rasulullah membeli makanan kepada orang Yahudi secara tidak tunai. Kemudian Rasulullah meninggalkan atau menggadaikan baju perangnya. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dalam hadis ini. Yang pertama, akad gadai menggadai merupakan akad yang diperbolehkan dalam agama Islam. Akad ini merupakan bukan akad tercela karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan akad gadai menggadai dengan kecurangan. Yang kedua yaitu diperbolehkan melakukan transaksi jual beli atau pinjam meminjam kepada non muslim. Yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan transaksi jual beli atau pinjam meminjam apabila menggoyahkan keyakinan dan akidah agama kita. Yang ketiga yaitu akad gadai menggadai merupakan akad ta'awun atau akad tolong menolong. Apabila ada saudara kita yang minta tolong dan dalam kesusahan, hendaklah kita meringankan kesusahannya dan menolongnya. Hadis yang kelima yaitu hadis yang berkaitan dengan al-qard, yang mana al-qard berarti meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, hadis ini yang berbunyi An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban sarqatu bi asri amsalihah wal qardu bi samaniyata asyara faqultu ya Jibril ma balul qardi afdalu mis sarqati qala li annas ta'ila yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin rawahu Ibnu Majah. Yang berarti dari Anas bin Malik ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari aku diisrakan, aku melihat di atas pintu surga tertulis sedekah dikalikan 10 kali lipat dan memberikan pinjaman dikalikan 18 kali lipat. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, apa sebabnya memberikan pinjaman lebih utama dibanding sedekah? Jibril pun menjawab, karena orang minta-minta terkadang ia masih memiliki harta. Sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak akan meminjam kecuali ia butuh. Nah, hutang piutang merupakan akad ta'awun yaitu atau akad tolong menolong. Apabila ada saudara kita yang minta tolong, hendaknya kita menolongnya. Pada hadis ini juga dijelaskan bahwasannya menolong saudara, meminjamkan hutang kepada orang yang membutuhkan, pahalanya akan sangat besar dibanding kita memberikan kepada orang yang minta-minta. Dijelaskan pada hadis ini, wal qardu bisama nyata asyara, 18 kali lipat. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dalam hadis ini. Yang pertama, jangan minta imbalan apabila ada keterlambatan dalam pembayaran hutang. Apabila diminta lebih, ini akan jatuh kepada riba dan adab jahiliyah. Yang kedua yaitu, dianjurkan catat-mencatat untuk kehati-hatian. Yang ketiga, adanya niat ikhlas dalam meminjamkan. Jangan ada niat untuk mencari keuntungan duniawi, karena orang yang meminjamkan adalah pahalanya berlipat ganda.